Halo semua. Apa kabar untuk hari ini? Semoga harimu selalu menyenangkan ya bro. Selamat datang di channel YouTube saya. Tolong dibantu subscribe, like dan share ya, supaya saya terus semangat bikin kontennya. Wakakakak. Solen 3 chapter 1141. Chapter 1141, siapa yang ingin ditangkap tentara? Tanggulin dan ekspresi gadis berambut putih itu tiba-tiba berubah. Mereka mengalihkan pandangan mereka ke pintu masuk kafe. Pak, pintu kafe dibuka dengan berat. Selusin tentara yang membawa senapan serbu berseragam militer menyerbu ke dalam kafe. Mereka mengarahkan senapan mereka ke pelanggan di kafe. Jeritan kaget memenuhi kafe selama beberapa waktu. Tanggulin sedikit menyipitkan matanya, tatapannya masih sedikit kusam. Dari penampilan pakaian dan perlengkapan para prajurit ini, mereka pasti dari tentara. Mengapa tentara tiba-tiba muncul di sini? Mungkinkah mereka ada di sini untuk Sister Molan? Tentu saja, selusin tentara yang muncul bukanlah hal yang sulit untuk ditangani. Namun, ini adalah kota Mingdu. Tentara paling elit ditempatkan di sini. Jika muncul masalah, kemungkinan besar itu adalah sesuatu yang besar. Tidak peduli seberapa kuat dia sebagai individu, tidak akan mudah baginya untuk menyelamatkan Suster Molan jika tentara siap menghadapinya. Kami di sini untuk urusan militer resmi. Semua orang menahan kepala Anda dan jangan bergerak. Mulailah pencarian tersangka. Kafe itu tidak besar, untuk memulai. Ketika selusin tentara menyerbu masuk, mereka pada dasarnya memenuhi seluruh toko. Tanggulin menatap orang-orang di depannya dengan ekspresi mengantuk dan tatapan tumpul. Berbagai pikiran tiba-tiba terlintas di benaknya. Mungkinkah itu kebocoran informasi dari Sekte Tang, Sisi Jiki, atau mungkin seseorang dari pihak saudari Molan? Berhenti. Pada saat ini, Molan tiba-tiba berteriak. Dia menghentikan tentara yang hendak menggeledah pelanggan. Matanya dipenuhi amarah. Kamu dari departemen mana? Siapa yang memberi Anda izin untuk mencari tersangka di siang hari bolong? Di mana surat perintah Anda? Coba kulihat. Di mana itu? Tanggulin berdiri di samping Molan. Dia terkejut melihat betapa kakak perempuannya ini sangat berbeda dari sebelumnya. Wanita tua itu tidak takut. Ia bahkan rela mengorbankan dirinya untuk melindungi para penumpang. Namun, dia pasti tidak memiliki cara yang mengesankan ini saat itu. Auranya sendiri bahkan bisa mengintimidasi dia. Para prajurit yang bersiap untuk memulai operasi mereka terhenti ketika mendengar suaranya. Tanggulin tampaknya berdiri di samping Molan tanpa ragu-ragu. Dia melindunginya dari beam assault rifles yang ditujukan padanya. Dari departemen mana kami berasal? Siapa kamu untuk menanyakan itu? Seorang letnan 2 dengan dingin berkata, cari mereka. Kami tidak bisa membiarkan tersangka kabur. Molan mendengus marah. Siapa berani? Apakah militer ini kejam? Anda mendapatkan gaji Anda dari federasi dan menikmati bagian dari rakyat. Anda tidak diberi hak istimewa ini sehingga Anda dapat memerintah orang-orang dan menghasilkan banyak uang darinya. Saya ingin sekali melihat siapa yang cukup berani untuk bertindak gegabah hari ini. Xiao Bai, hubungi polisi dan beritahu mereka tentang situasi di sini. Ngulin, lucuti mereka dan jangan biarkan salah satu dari mereka lolos. Jika tentara tidak dapat memberi kami penjelasan, saya tidak akan membiarkan masalah ini berlalu. Sikap mengesankan Molan membuat ekspresi petugas itu berubah. Jika dia mengira Molan hanya tampak tangguh dari luar tetapi pemalu di dalam sebelumnya, sekarang dia tidak memiliki pemikiran seperti itu dalam pikirannya. Jika dia seperti itu, tidak mungkin dia begitu mendominasi. Tidak ada yang bergerak, dia dengan marah berteriak dengan tergesa-gesa. Dia harus mengendalikan situasi terlebih dahulu. Namun, Tanggulin sudah mulai bergerak. Sama seperti bagaimana dia mengendalikan beberapa cacingan kemarin, dia hanya mengambil langkah ringan dengan kaki kanannya di tanah. Dia mengirim kekuatan serangan naga emas mengguncang bumi dengan kekuatan spiritualnya yang sangat kuat ke kaki selusin tentara dengan presisi mutlak. Suara Letnan 2 tiba-tiba berhenti. Saat berikutnya, Tanggulin membuat lingkaran dengan tangannya. Selusin tentara ditarik bersama oleh controlling crane capturing dragon saat mereka duduk di lantai kafe. Tanggulin berjalan mendekat dan perlahan-lahan menyita senapan serbu beam mereka. Kemudian, dia memukul mereka masing-masing secara bergantian untuk menyegel garis keturunan mereka. Ketika dia menyelesaikan proses ini, gadis berambut putih yang dipanggil Molan sebagai Xiao Bao bahkan tidak punya cukup waktu untuk menghubungi nomornya. Molan tahu bahwa Tanggulin kuat. Saat itu, justru karena tindakan Tanggulin seluruh mobil penumpang diselamatkan.
Dia bahkan telah menjadi Kapten Shrek Seven Monsters saat ini. Namun, Molan tidak pernah berpikir bahwa Tanggulin saat ini sudah sekuat ini. Senyum tipis muncul di wajah Tanggulin. Dia berbalik dan mengangguk ke arah Molan. Xiao Bai sudah memutar nomor itu. Baru sekarang Molan memberitahu pelanggan di dalam kafe. Semuanya, tidak perlu panik. Mohon bersabar sebentar. Saya Molan, anggota Parlemen Federal. Saya jamin semua orang bahwa Anda aman. Saya akan memastikan bahwa tentara memberikan penjelasan tentang perlakuan tidak adil yang baru saja diberikan tentara kepada Anda. Saya minta maaf kepada semua orang di sini atas nama Federasi. Saat dia mengatakan ini, Molan membungkuk ke arah orang-orang atas kemauannya sendiri. Molan. Ketika mereka mendengar nama ini, pelanggan yang ketakutan di kafe langsung menjadi tenang. Beberapa dari mereka bahkan mulai berdiskusi. Jelas bahwa mereka pernah mendengar nama Molan sebelumnya. Molan telah menghibur pelanggan dan Xiao Bai telah mengakhiri panggilannya. Pada saat ini, suara ledakan yang pelan datang dari luar. Dengan pemahaman Tanggulin tentang senjata saat ini, dia bisa mengenali bahwa ini adalah suara yang dibuat oleh Misha Pendaratan. Setelah seluruh proses barusan, hal pertama yang bisa dipastikan Tanggulin adalah bahwa para prajurit ini tidak ada di sini untuk saudari Molan. Jika tidak, mereka tidak akan terintimidasi olehnya. Jika mereka tidak di sini untuk saudari Molan, siapa yang mereka incar? Dia baru saja melihatnya. Selain Xiao Bai dan dirinya sendiri, tidak ada guru jiwa lain yang hadir. Mungkinkah mereka ada di sini untuknya? Sebuah suara datang dari luar. Perhatian kepada orang-orang di dalam, kami menduga ada penjahat yang dicari di antara Anda. Kami meminta Anda keluar dengan tangan di atas kepala. Waktumu 30 detik. Jika tidak ada yang keluar setelah 30 detik, Misha kami akan memulai serangan mereka. Untuk menghindari terjebak dalam baku tembak, silakan segera keluar dengan tangan Anda di atas kepala. Molan mulai tertawa karena amarahnya yang ekstrim. Bagus, sangat bagus. Saya ingin melihat siapa yang berani mengerahkan tentara untuk kegiatan seperti itu. Aku akan keluar dulu. Dia melangkah keluar saat mengatakan ini. Xiao Bai tidak berani mengendur. Dia buru-buru mengikutinya keluar dari kafe. Molan hanyalah orang biasa, jika dia terkena serangan Misha, tidak mungkin dia akan aman. Sebelum dia keluar, dia memelototi Tanggulin. Jika bukan karena saudari ini, Molan tidak akan terkena situasi berbahaya seperti itu. Namun, dia tidak bisa membantu tetapi tercengang ketika dia memelototi Tanggulin. Sebelumnya, dia selalu berada di samping dan dia tidak melihat wajah Tanggulin dari depan setelah dia melepas topinya. Baru sekarang dia bisa melihat wajahnya dengan jelas. Mengapa orang ini tampan ini? Bahkan sebagai seorang wanita, Xiao Bai tidak bisa menahan perasaan iri padanya. Mengapa pria ini begitu tampan? Tanggulin secara alami berjalan di sisi Molan. Dia keluar dari kafe bersamanya. Mereka keluar dari kafe. 4 Misha sudah mengarahkan senjatanya ke pintu kafe. 2 dari mereka adalah Misha kuning sementara 2 lainnya adalah Misha ungu yang mengejutkan. Tangan di atas kepalamu. Suara kasar datang dari Misha. Namun, Molan tidak terganggu dan tidak takut. Dia dengan marah berteriak, Misha adalah alat penting tentara. Haruskah mereka digunakan oleh Anda untuk mengancam orang? Saya akan mendakwa Anda semua di parlemen untuk ini. Xiao Bai, ingat nomor seri Misha mereka. Setiap Misha militer memiliki nomor serinya sendiri. Ini untuk memudahkan tentara mengelolanya. Tangan di atas kepalamu, apakah kamu mendengarku? Posisi seorang Misha Master bukanlah sesuatu yang bisa dibandingkan dengan prajurit biasa. Jelas, Master Misha ini tidak terintimidasi oleh Molan. Sirene polisi yang memekakkan telinga terdengar di jalan-jalan saat ini. Mereka panjang dan tidak terputus saat mereka menuju ke arah mereka. Polisi sudah datang. Duduk di dalam Misha ungu, ekspresi Tang Zihao sedikit berubah. Meskipun tentara tidak takut pada polisi dan bahkan memiliki posisi yang lebih tinggi, ini tetaplah kota Minggu. Menurut hukum federal, keamanan di dalam kota menjadi tanggung jawab polisi. Mereka telah diperintahkan untuk menangkap seseorang hari ini. Jika mereka melakukannya dengan cepat, tentu tidak akan ada masalah. Namun, jika harus berhadapan dengan polisi, meski atasannya tidak takut akan ada masalah. Yang lebih penting adalah, mereka tidak menangkap orang yang harus mereka tangkap. Soul Land 3 Chapter 1142. Chapter 1142, ini dia. Kapten, itu dia. Pada saat ini, Misha ungu lainnya mengangkat lengannya dan menunjuk ke arah Tanggulin.
Tang Zihao dengan tegas bergerak dan berteriak, "Tangkap dia!" Misha ungu di sampingnya mengangkat meriam jiwanya dan melepaskan tembakan keras. Sekelompok cahaya melesat keluar dari laras dan dengan cepat meletus. Itu berubah menjadi jaring listrik dan dibebankan ke arah Tang Wulin. Tang Wulin mengambil langkah maju dan melindungi Mo Lan di belakang dirinya. Seperti yang dia duga, mereka ada di sini untuknya. Dia baru saja tiba di kota Mingdu. Siapa itu? Dia telah mengesampingkan Sekte Tang. Jika ada mata-mata di Sekte Tang, tidak mungkin mereka tidak tahu bahwa dia akan bersama anggota parlemen dan mereka tidak akan memobilisasi tentara begitu saja. Jika itu bukan Sekte Tang, mungkinkah? Siluet basah dengan cepat muncul di benaknya. Dia melontarkan pukulan sederhana dan langsung. Ledakan rendah meledak di udara. Dia tidak menggunakan keterampilan apapun. Itu hanya pukulan lurus sederhana. Jaring listrik tampaknya telah mencapai penghalang karena langsung diblokir di tengah suara ledakan rendah itu. Mo Lan merasakan perasaan terkejut dan marah yang campur aduk. Dia dengan marah berteriak, "Kamu berani menyerang kami?" Xiao Bai bahkan tidak bergeming. Misinya adalah melindungi Mo Lan dan bukan yang lain. Selain itu, dia ingin melihat seberapa kuat Tang Wulin karena dia dengan mudahnya dapat melumpuhkan tentara di dalam kafe. Dua pedang duel besar secara bersamaan menebas dari samping. Kedua Misha kuning telah mulai bergerak. Target mereka masih Tang Wulin. Meriam jiwa Tang Zihao juga ditujukan ke Tang Wulin. Pikiran Tang Zihao sangat jernih di benaknya. Mereka akan menangkap Tang Wulin dalam waktu sesingkat mungkin dan melapor kembali ke atasan mereka. Adapun prosedur setelah itu, atasan mereka secara alami akan mengurus mereka. Dalam sekejap, 4 Misha telah meluncurkan serangan jarak dekat dan jarak jauh terhadap Tang Wulin. Karena mereka mampu menjalankan misi di dalam kota Mingdu, mereka tidak diragukan lagi adalah yang terbaik di antara prajurit elit tentara. Apakah itu kekuatan individu atau keterampilan tempur mereka, mereka berdua sangat kuat. Mereka jelas terpotong di atas Master Misha dengan peringkat yang sama. Namun, mereka tidak tahu lawan macam apa yang mereka hadapi. Pemenang ganda pertama Federal Stardo Battle Network Challenge yang dikenal sebagai Raja Naga Emas, dianggap sebagai ahli paling kuat dari generasi muda, dan pemimpin dari 7 monster Shrek saat ini, Tang Wulin. Dentang, udara sepertinya telah membeku ketika dua pedang yang berduel mengenai. Master Misha dari 4 Misha bersama dengan Tang Zihao menatap pemandangan ini dengan mulut ternganga. Dalam menghadapi serangan dari dua pedang yang berduel, Tang Wulin bahkan tidak melepaskan jiwa bela dirinya. Dia tidak melepaskan armor atau Misha pertempurannya, dia juga tidak menghindar. Ia hanya bereaksi dengan tindakan sederhana. Dia mengangkat tangannya dan merentangkannya. Sepasang pedang duel menebas telapak tangannya yang terbuka. Untuk menyebutkannya dengan cara lain, dia baru saja merentangkan lengannya dan mengambil sepasang pedang duel yang memiliki udara luar biasa dan energi ledakan lebih dari 10 ton. Kedua Misha kuning itu terasa seolah-olah mereka tidak menebas tubuh manusia, melainkan logam yang sangat keras. Kedua pedang yang berduel itu tiba-tiba berhenti. Pikiran yang sama muncul di benak mereka pada saat bersamaan. Bagaimana ini mungkin? Tanpa menggunakan jiwa bela diri atau senjatanya, bagaimana mungkin baginya untuk memblokir serangan Misha hanya dengan tubuh manusia? Ini, apakah dia masih manusia? Mereka tercengang, tetapi Tang Wulin tidak. Detik berikutnya, dia dengan kuat menjabat tangannya. Para Master Misha kehilangan kendali atas Misha kuning mereka saat mereka bergoyang dan jatuh dengan keras ke tanah. Kedua pedang yang bertarung itu jatuh dari tangan mereka pada saat yang bersamaan. Tang Wulin membuangnya. Mereka memotong dua meriam jiwa Misha ungu dan secara paksa membelokkan tujuan mereka ke langit. Amunisi mereka naik ke langit dan meletus seperti kembang api yang menyilaukan. Mereka masih gagal menyebabkan kerusakan pada Tang Wulin. Bahkan Xiao Bai yang memasang ekspresi dingin sejak awal mulai menatap Tang Wulin dengan mata berat. Ini, apakah dia masih manusia? Di matanya, Tang Wulin pada dasarnya adalah naga ganas dalam bentuk manusia. Tangan kosong. Dia menggunakan tangan kosongnya. Dia bahkan tidak merasakan 1 ons pun kekuatan jiwa dari Tang Wulin. Dia secara paksa memblokir 2 Misha dan mengalahkan 2 Misha dengan tangan kosong. Dia bukan manusia. Orang ini jelas bukan manusia. Tang Wulin sudah melompat ke udara. Dia sepertinya baru saja mengayunkan tubuhnya dan dia sudah tepat sebelum Misha Tang Zihao. Dia menepuk lutut Misha dengan ujung jari kakinya. Misha ungu besar yang kuat mengeluarkan suara ledakan memekakkan telinga dari sendi lututnya dan lututnya hancur. Tang Wulin mengendarai momentum saat dia melompat dan mendaratkan pukulan di pinggang Misha ungu. Ledakan.
Saat dia mendengarkan sirene yang memekakan telinga, Tang Zihao merasakan Meisha kesayangannya jatuh ke samping. Dia masih dalam keadaan setengah linglung. Untuk bisa menjadi pemimpin skuadron komando garnisun kota Mingdu, pengalaman bertempurnya cukup kaya. Namun, belum pernah dia bertemu lawan seperti ini. Apakah orang ini benar-benar manusia? Saat ini, hanya ada satu pemikiran ini di benak Tang Zihao. Detik berikutnya, Meisha-nya sudah jatuh ke tanah. Pada saat yang sama, Tang Wulin tiba-tiba berubah arah di udara. Elemen angin berkumpul di sekelilingnya dan menopang tubuhnya. Dia menerkam menuju Meisha ungu terakhir dengan sudut pengalihan yang tampaknya menentang semua hukum fisika. Ledakan, meriam jiwa akhirnya ditembakkan. Amunisi besar itu sepertinya hampir melahap tubuh Tang Wulin dalam sekejap. Molan tidak bisa menahan jeritan terkejutnya. Tidak peduli seberapa mendominasi dia dibandingkan sebelumnya, dia tetap seorang wanita. Tanpa jiwa bela diri sebagai perisainya, tidak ada yang bisa dia lakukan. Dia bahkan tidak punya cukup waktu untuk memerintahkan Xiao Bai membantunya saat ini. Namun, kekhawatirannya berubah menjadi syok di saat berikutnya. Dari sudut pandang Molan, amunisi jiwa yang melahap tubuh Tang Wulin sepertinya telah lenyap dalam sekejap mata. Itu telah kehilangan semua jejak keberadaannya dalam sekejap. Tang Wulin berjalan keluar dari gempa susulan yang dibuat oleh amunisi dan terbang menuju Meisha ungu seperti bintang jatuh. Meisha itu mengaktifkan semua pembatasnya dan melontarkan pukulan. Master Meisha ungu ini memiliki refleks yang cukup bagus, tetapi semua yang dia lakukan sia-sia di hadapan kekuatan absolut. Ledakan. Dari tinju putih giok Tang Wulin, kekuatan ledakan yang mengerikan meledak seolah-olah datang langsung dari neraka. Hambatan Meisha ungu langsung hancur. Bahkan kepalan logamnya hancur total saat tubuhnya jatuh ke belakang. Tang Wulin melakukan pukulan dengan tangan kirinya. Ketika dia mengayunkan tinjunya, orang bisa melihat bahwa udara di sekitar tinjunya sedang dikompresi oleh suatu kekuatan tak terlihat. Itu membelokkan cahaya sampai membentuk lingkaran cahaya yang terdistorsi di sekitarnya. Kemudian suara ledakan yang menusuk bergema. Meisha ungu sepertinya telah terkena kekuatan tak terlihat di dadanya. Itu tergulung dan jatuh dengan keras ke tanah. Meriam udara. Tentu saja, Tang Wulin tidak bisa menggunakan keterampilan jiwa Yuanen Yehui. Dia hanya meniru kemampuan Yuanen Yehui dengan kekuatan murni. 1 lawan 4. Saat dia menghadapi 4 Meisha, dia hanya mengandalkan kekuatan murni dan kekuatan spiritual untuk mengendalikan medan perang dari awal hingga akhir. Inilah kekuatan yang sebenarnya. Dia dengan ringan jatuh ke tanah. Keempat Meisha telah kehilangan kemampuan bertarung mereka. Saat ini, mobil polisi dengan sirene yang menggelegar datang dan dengan sigap mengepung lokasi. Molan tidak dapat membantu dan berkata, mobil polisi selalu terlambat. Dia bahkan memelototi Xiao Bai setelah mengatakan ini. Dia sepertinya menegurnya karena tidak membantu dalam situasi sebelumnya. Xiao Bai terlihat sedikit tidak berdaya. Pandangannya ke arah Tang Wulin sangat berbeda dari dinginnya es di awal. Itu adalah fanatisme terhadap lawan. Soul Land 3 Chapter 1143. Chapter 1143, Biro Pengawal Pusat Federal. Meskipun dia tidak bisa mengetahui basis kultivasi Tang Wulin yang tepat, dia tahu dia mampu mengalahkan 4 Meisha hanya dengan mengandalkan kekuatan fisiknya. Terlepas dari jiwa bela dirinya, dia tidak boleh dipandang rendah. Molan sangat menyadari situasi rumit dengan identitas Tang Wulin sekarang, jadi dia tidak menyebutkan kepada siapapun bahwa dia adalah murid Akademi Shrek. Karena itu, Xiao Bai tidak menyadari hal ini, tetapi dia tahu bahwa pria di depannya sangat kuat. Dia lebih tangguh dari yang dia bayangkan dan merupakan lawan yang cukup mengesankan. Tang Wulin kembali ke sisi Molan dengan lancar dan tersenyum padanya. Dia berdiri diam di belakangnya dan bertindak seolah-olah semua yang telah terjadi sebelumnya bukanlah perbuatannya sama sekali. Polisi datang seperti kawanan lebah. Peralatan mereka lebih sederhana dan kurang canggih dibandingkan dengan para prajurit. Namun demikian, mereka masih merupakan perwakilan dari pasukan keamanan publik dari seluruh kota Mingdu. Kelompok pertama petugas polisi terkejut melihat 4 Meisha tergeletak di tanah. Sersan polisi terkemuka dengan pangkat tinggi mengarahkan pandangannya pada Molan saat dia berlari dengan cepat. "MP Madam Molan, kamu baik-baik saja? Apa yang terjadi di sini?" Molan memelototinya dengan dingin saat dia berbicara dengan ekspresi marah. Militer menahan orang-orang di kafe di siang hari bolong, meski tidak memiliki surat perintah. Tak hanya itu, mereka juga membawa senjata standar kelas militer untuk mengancam masyarakat. Pada akhirnya, mereka bahkan tidak menyayangkan Meisha mereka.
Saya ingin bertanya, siapa yang mengizinkan ini? Mungkinkah uang pembayar pajak mempersenjatai mereka hanya agar mereka dapat mengarahkan kembali moncong mereka kepada kita? Tingkah laku militer yang kasar telah mengancam stabilitas dan persatuan seluruh federasi. Saya ingin meminta Anda semua untuk menyelidiki ini. Keringat segera pecah di dahi sersan polisi berpangkat tinggi. Sekilas dia tahu bahwa situasi di depan matanya bukanlah masalah kecil. Dia merasa lebih bermasalah saat mendengarkan kata-kata Molan. Tentu saja, dia sadar bahwa MP Molan adalah perwakilan dari fraksi DOF. Meskipun dia masih muda, dia adalah kandidat yang sangat kuat di dalam faksi. Hal ini sangat jelas setelah pergeseran dalam istilah baru bahwa dia adil dan tidak bisa rusak selain keluarganya menjadi korban kekejaman kultus Roh Kudus. Akibatnya, dia ditinggalkan sendirian di dunia ini tanpa rasa takut sedikit pun akan ancaman yang tak terlihat. Dia berdiri di garis depan selama beberapa konfrontasi dengan Hawk Fashion dan menerima dukungan penuh dari anggota lama dan baru dari fraksi DOF. Meski begitu, sersan polisi itu juga tidak mampu menyinggung pihak lain, mengingat itu adalah militer. Apakah mereka diperbolehkan menghadapi pasukan militer sebagai polisi belaka? Jika mereka tidak berhati-hati, mereka akan berakhir dalam masalah besar. Seketika, dia mendapat ide dan dengan sigap menjawab, MP Madam Molan, kami pasti akan menangani kejadian ini dengan adil. Kami pertama-tama akan membawa tentara ini kembali ke kantor polisi. Molan mengangguk. Saya akan terus menindaklanjuti masalah ini. Silakan laporkan kepada saya kapan saja. Iya, sersan polisi berpangkat tinggi memberi hormat sebelum dia segera memimpin petugas polisi untuk menangani tentara. Pada saat yang sama, mereka mulai mencatat pernyataan dari orang-orang yang berada di dalam kafe untuk memverifikasi urutan peristiwa tertentu yang terjadi. Para prajurit yang ditangkap tetap dalam keadaan diam. Namun, polisi masih berhasil mengklarifikasi situasi melalui kata-kata para penonton. Tidak diragukan lagi bahwa militer benar-benar salah. Mereka menangkap orang tanpa izin. Apalagi, itu dilakukan tanpa surat penangkapan. Para prajurit dan Misha ini semuanya milik Komando Garnisun Mingdu. Komando Garnisun bertanggung jawab atas masalah-masalah yang berkaitan dengan pertahanan Mingdu, tetapi tindakan memanfaatkan tentara untuk menangkap orang tanpa izin bukanlah masalah kecil lagi. Akan sangat mudah untuk mengetahui yurisdiksi para prajurit ini hanya dengan melacak penunjukan unit militer mereka. Penolakan tentara untuk berbicara menunjukkan bahwa mereka sedang menunggu atasan mereka untuk mengatur kejadian ini. Saat ini, mereka tidak akan pernah setuju untuk berbicara apapun yang terjadi. Di sisi Molan, Tanggulin menyaksikan situasi terungkap dengan tatapan dingin. Ia menilai cara polisi menangani situasi tersebut cukup tepat. 4 Master Misha di Misha diundang untuk keluar. Mereka dijaga sementara dan hal yang sama dilakukan pada tentara di dalam kafe. Mereka akan diinterogasi secara terpisah nanti. Tepat pada saat polisi hendak mengangkut para prajurit ini kembali ke kantor polisi, tiba-tiba sebuah kendaraan militer melaju dengan kecepatan penuh. Tampak jelas bahwa Tang Zihao merasa lega saat melihat mobil itu. Perwira atasan ada di sini, jadi insiden itu tidak akan disematkan pada mereka lagi. Kenyataannya, apa yang telah mereka lakukan pada hari ini akan menghasilkan pengadilan militer jika seseorang mengejar masalah ini dengan serius. Kendaraan militer itu tiba-tiba berhenti. Seorang perwira berpangkat letnan kolonel militer yang disematkan di pundaknya keluar dari mobil dikawal oleh 2 orang mayor di sampingnya. Tahan, letnan kolonel berjalan dengan langkah-langkah besar dan tiba di depan sersan polisi berpangkat tinggi. Dia mengangkat tangannya untuk mencegah polisi terus membawa tentara ke dalam gerbong polisi. Kami dari unit kontrol inspeksi Komando Garnisun. Apa yang terjadi di sini? Saya mendengar bahwa tentara kami melaporkan bahwa ada kesalahpahaman dengan unit polisi Anda. Pangkat sersan polisi sama dengan perwira militer ini. Dia menjawab dengan suara yang dalam, ada konflik yang terjadi sebelumnya. Prajurit Komando Garnisun ini menerima beberapa perintah otoritas yang tidak diketahui untuk menggunakan senjata standar militer mereka untuk mengancam publik dan mereka tidak dapat mengeluarkan surat perintah penangkapan. Mereka bahkan menggunakan media mereka untuk menyerang warga ini. Kami akan menyelidiki kasus ini dengan baik sehingga kami dapat memberikan penjelasan yang tepat kepada masyarakat. Jadi, saya akan membawa tentara ini kembali ke departemen kami sehingga mereka dapat terus bekerja sama dalam penyelidikan kami. Tidak, personel dari militer harus ditangani oleh militer kita. Ini tidak ada hubungannya dengan Anda. Tolong serahkan kasus ini kepada kami. Kami akan memberitahu Anda jika ada perkembangan baru. Saat dia berbicara, Letnan Kolonel melambaikan tangannya untuk memberi isyarat kepada lebih dari selusin tentara,
bersenjatakan senjata, untuk turun dari kendaraan dan memblokir jalur polisi. Tidak ada keraguan bahwa polisi datang dalam jumlah yang lebih banyak, tetapi mereka jauh lebih lemah jika dibandingkan dengan tentara yang sebenarnya dilihat dari peralatan dan kemampuan bertempur mereka. Sangat baik, Molan berbicara dengan dingin, aku akhirnya melihat sekilas kekuatan militer. Kamu siapa? Tanya Letnan Kolonel saat dia mengarahkan matanya ke arahnya. Molan menjawab dengan tenang, saya bukan siapa-siapa selain warga negara biasa. Mengapa? Mungkinkah saya tidak diizinkan untuk mengatakan yang sebenarnya? Letnan Kolonel dengan dingin menjawab, ini adalah urusan resmi militer. Mereka yang tidak memiliki otorisasi harus segera pergi. Jika tidak, itu kejahatan karena menghasut situasi politik militer. Molan tertawa karena ini benar-benar kasus yang nyaman dari seseorang yang mengirim bantal ketika seseorang mengantuk. Dia hanya prihatin tentang kurangnya pengetahuannya tentang keterlibatan militer, yang bisa membuat orang-orang fraksi elang tetap terkendali. Xiao Bai mengangkat lengannya dan menggunakan komunikator jiwanya untuk merekam adegan yang terjadi di depan matanya. Apa yang sedang kamu lakukan? Anda tidak diizinkan merekam ini. Letnan Kolonel bereaksi cepat ketika dia memperhatikan apa yang sedang dilakukan Xiao Bai. Bergegas, seorang mayor tiba sebelum Xiao Bai. Dia mengangkat tangannya saat dia meraih lengannya. Xiao Bai mendengus marah. Dia mengayunkan tangan kirinya ke depan dengan kecepatan kilat menyebabkan mayor itu mengeluarkan erangan teredam. Dia mundur beberapa langkah sebelum dia menundukkan kepalanya dan menatap tangannya. Dia melihat ada sesuatu yang dicap di telapak tangannya. Setelah diperiksa lebih dekat, orang akan menemukan bahwa itu adalah kata-kata kecil yang mengatakan, Biro Pengawal Pusat Federal. Mayor mengalami perubahan ekspresi yang drastis saat membaca kata-kata ini. Dia sangat tahu tentang Biro Pengawal Pusat Federal. Orang ini adalah pusat kekuatan elit yang bertanggung jawab atas keamanan pejabat tinggi pemerintah federal. Seseorang harus memiliki setidaknya basis kultivasi Raja Jiwa 5 Cincin dan juga menjadi Master Misha dengan setidaknya peringkat ungu untuk terdaftar di Biro Federal Pengawal Pusat, jadi dia harus menjadi Master Misha juga. Munculnya seorang petugas dari Biro Federal Pengawal Pusat mengungkapkan identitas wanita parubaya yang berbicara sebelumnya. Sangat baik, kalian semua berani menyerang militer. Letnan Kolonel hanya melihat bahwa temannya dipukul balik oleh Xiao Bai, jadi dia tidak tahu secara spesifik situasinya dan hampir kehilangan kesabaran. Di sisi lain, sang mayor bukanlah orang bodoh. Dia kembali ke sisi Letnan Kolonel dengan cepat dan mengangkat telapak tangannya agar dilihat oleh atasannya. Ekspresi Letnan Kolonel juga berubah setelah membaca kata-kata di telapak tangan mayor karena dia tahu bahwa dia dalam masalah besar. Misi terpenting dari Biro Pengawal Pusat Federal adalah melindungi anggota parlemen. Hanya anggota parlemen yang memenuhi syarat untuk dilindungi oleh mereka dan, nyatanya, tidak semua anggota memenuhi syarat. Tidak ada keraguan bahwa wanita parubaya di hadapannya adalah anggota parlemen. Terlebih, dia bisa mengatakan bahwa dia adalah anggota parlemen yang tidak memiliki hubungan baik dengan militer dilihat dari sikapnya. Meski saat ini fraksi elang menempati posisi dominan, pada kenyataannya mereka tetap membutuhkan dukungan masyarakat dalam pemilu akbar dan dalam proses pengambilan keputusan yang sangat penting. Ia khawatir citra militer akan tercoreng jika masalah hari ini tidak ditangani dengan baik. Mereka tidak bermaksud masalah kecil ini menyebabkan keributan, tetapi dia tidak berharap itu akan sampai sejauh ini. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak terlihat muram. Molan berbicara dengan tenang, mengapa? Apakah Anda ingin mengajak saya juga? Saya ingin melihat siapa yang berani mencegah urusan resmi polisi. Banyak perasaan berbeda muncul di wajah Letnan Kolonel itu. Dia tahu bahwa ini akan sangat sulit jika dia mengizinkan polisi mengambil orang-orangnya. Bahkan seorang perwira tinggi dari militer tidak berani bertindak gegabah dalam situasi seperti itu. Bagaimanapun, Federasi Douluo masih merupakan benua demokratis. Kita akan berdiskusi lebih banyak setelah kita membawa orang-orang kita. Letnan Kolonel segera membuat keputusan. Saat dia melambaikan tangannya dan memberi perintah, dia berjalan ke depan Xiao Bai dengan langkah besar dan menggunakan tubuhnya untuk memblokir tembakannya. Dia bahkan tidak melirik Molan saat dia berpura-pura tidak mengenali identitasnya. Dia menatap Xiao Bai dengan tenang. Nona, tolong jangan lanjutkan merekam lagi. Harap diperhatikan demi reputasi kami. Kami akan membalas kebaikanmu di masa depan. Solen 3 Chapter 1144. Chapter 1144 Klan militer yang mendukung fraksi Merpati. Xiao Bai mengalihkan pandangannya sedikit, menyingkir.
Letnan Kolonel menatapnya dengan dingin, tapi dia tidak bergeming. Xiao Bai mengambil langkah ke samping dan dia segera mengikutinya. Xiao Bai mengerutkan kening. Dia menoleh ke samping untuk melihat ke arah Molan. Sebagai petugas dari Biro Pengawal Pusat Federal, dia diizinkan untuk bertindak sesuai untuk menangani segala macam situasi ketika Molan diancam. Namun, orang sebelum miliknya adalah seorang perwira militer, jadi dia bertindak hati-hati sampai dia menerima perintah dari Molan. Hanya mereka, sebuah suara yang jelas memanggil, jadi apakah militer diperbolehkan untuk menindas orang lain? Apakah militer diizinkan untuk bertindak tanpa hukuman? Segera setelah itu, ada tangan di bahu Letnan Kolonel. Letnan Kolonel menoleh ke samping untuk melihat dan melihat wajah yang tampan. Saat dia menatap sosok yang tidak dikenal ini, dia terkejut ketika murid-muridnya tiba-tiba berubah menjadi celah. Dalam sepersekian detik itu, dia bisa merasakan teror hebat yang membuat rambutnya berdiri, meskipun basis budidaya kaisar jiwa 6 cincinnya. Kemudian, dia ditarik ke samping, tidak dapat melakukan perlawanan sedikit pun. Gemetar yang datang dari lubuk hatinya menyebabkan tubuh Letnan Kolonel bergidik. Tangan Tangulin di pundaknya tidak mengerahkan kekuatan apapun, tetapi itu membuatnya sangat takut sehingga dia tidak berani bergerak. Xiao Bai terus merekam sementara polisi tertangkap basah berkonfrontasi dengan perwira militer. Jika ini hari biasa, sersan polisi berpangkat tinggi mungkin telah memanfaatkan situasi yang menguntungkan dan membiarkan perwira militer mengambil kembali rakyat mereka. Namun, dia tidak dapat melakukannya kali ini. Dia berdiri di depan Molan, jadi dia pikir dia akan dilucuti seragamnya pada hari berikutnya jika dia mengizinkan perwira militer pergi bersama para pelaku. Tidak ada yang bergerak. Sersan polisi berpangkat tinggi memblokir jalan para prajurit. Namun, para prajurit itu hanya mengikuti perintah komandan mereka. Prajurit di garis depan mengangkat senapan serbu jiwanya dan mengayunkan gagangnya ke sersan polisi. Prajurit ini memutuskan bahwa lebih penting menangkap orang-orangnya dulu dan tidak peduli dengan hal lain. Secara alami, sersan polisi berpangkat tinggi tidak mencapai posisinya dengan menjadi orang biasa juga. Cahaya melintas di seluruh tubuhnya saat 4 cincin jiwa bangkit dari kakinya. Dia mengambil senapan serbu Soul Beam dengan salah satu tangannya dan melemparkannya langsung ke prajurit itu. Sekaligus, semua senjata di tangan tentara itu ditujukan kepada sersan polisi. Seketika, seluruh pemandangan tampak seperti berada dalam bahaya lepas kendali. Berhenti, seseorang memanggil dengan lembut. Seseorang terlihat berlari dari kejauhan dengan langkah cepat. Itu dia. Ekspresi Tangulin segera berubah tidak menyenangkan saat melihat siapa itu. Dibandingkan dengan kondisinya yang acak-acakan malam sebelumnya, Sensing seperti orang yang sama sekali berbeda. Dia tampil gagah dan heroik dalam seragam militernya dengan pangkat Letnan Kolonel berbintang 2 dan 2 yang disematkan di pundaknya. Bukan tugas yang mudah baginya untuk mencapai pangkat seperti itu di ketentaraan pada usianya. Tangulin menatapnya dengan dingin. Dia tidak meragukan bahwa pergantian peristiwa hari itu adalah yang dia lakukan. Dia bermaksud untuk menangkap Tangulin selama ini, tetapi dia akhirnya menyebabkan kekacauan seperti itu. Namun, ini juga menunjukkan bahwa dia didukung oleh kekuatan yang cukup kuat, atau dia tidak akan berani memobilisasi militer dengan mudah di Mingdu. Sensing dengan cepat berjalan ke depan sersan polisi berpangkat tinggi. Dia berbicara dengan nada meminta maaf, tolong jangan menahan orang-orang kami. Setelah mengatakan itu, dia dengan cepat pindah ke Molan. Di bawah tatapan penuh perhatian Tangulin, dia memeluk Molan dengan erat. Seolah-olah dia adalah wanita yang pemalu dan penyayang dan Tangulin menatapnya dengan bingung. Kakak Molan, kenapa kamu di sini? Molan tidak bisa menahan tercengang sesaat setelah melihatnya. Little Sing, untuk apa kamu di sini? Sensing meluruskan ekspresinya yang menawan. Dia mendekati Lan dan berbisik ke telinganya. Molan memiliki ekspresi aneh di wajahnya setelah mendengarkan kata-katanya. Kamu pasti bercanda. Militer adalah cap simbolis negara kita. Bagaimana Anda bisa memobilisasi tentara karena urusan pribadi Anda? Bagaimana jika Anda secara tidak sengaja melukai seorang pengamat? Sensing menunduk dan bertindak seolah-olah dia adalah seorang gadis kecil yang tertangkap basah. Adik yang baik, apakah tidak cukup aku tahu kesalahanku sendiri? Saya tidak akan berani melakukan ini lagi di masa depan. Tolong jangan beritahu ayah dan saudara perempuan saya atau saya akan berada dalam masalah besar. Saya akan tamat jika atasan saya mengetahui kasus ini. Adik yang baik, saya mohon, tolong. Tangulin sudah tercengang saat dia melihat dari samping.
Pertukaran kata Sensing dengan Molan sebelumnya terdengar lembut, tapi bagaimana mungkin dia tidak menganggapnya sebagai Feng Hao dulu peringkat Soul Sage. Dia memberitahu Molan bahwa Tang Wulin adalah pacarnya dan bahwa mereka telah bertengkar sebelumnya. Dia marah, jadi dia ingin membawanya untuk berdiskusi. Akibatnya, dia memobilisasi tentara pada saat marah. Ini benar-benar membuat Tang Wulin sedikit terdiam. Omong kosong apa ini? Sejak kapan dia menjadi pacarnya? Bagaimanapun, ekspresi Molan mengungkapkan sesuatu kepada Tang Wulin. Tidak diragukan lagi bahwa dia sangat tidak menyukai militer sebagai perwakilan dari fraksi Dov. Namun, Tang Wulin dapat mengetahui dari sikapnya terhadap Sensing bahwa Letnan Kolonel bukanlah orang biasa. Kekuatan yang mendukung Sensing tidak akan membuat Molan begitu ketakutan, tapi itu berarti Molan tidak punya pilihan selain menangani Sensing dengan tenang. Kalau tidak, Molan tidak akan pernah berperilaku seperti itu. Molan menoleh ke samping dan menatap Tang Wulin. Tang Wulin tidak mengucapkan sepatah kata pun karena dia tahu bahwa yang terbaik adalah dia tetap diam dalam situasi ini. Dia tidak ingin menimbulkan lebih banyak kekacauan di sini dan mengungkapkan identitasnya. Sekali ini saja dan aku tidak akan bersikap lunak untuk kedua kalinya. Namun, saya harus memberitahu saudara perempuan Anda tentang masalah ini di sini. Kamu bisa memintanya untuk merahasiakannya dari ayahmu, kata Molan dengan nada tidak senang. Terima kasih, saudari. Kamu yang terbaik. Sensing sangat gembira, jadi dia melingkarkan lengannya di sekitar Molan dan bergoyang maju mundur. Molan berbicara dengan sedikit ketidakberdayaan, gadis kecil yang konyol. Anda telah membuat orang khawatir tentang Anda. Sungguh sia-sia. Kata-kata, sungguh menyia-nyiakan, nya merujuk pada kasus khusus ini. Molan setuju untuk menangani kasus ini tanpa membuatnya terlalu terbuka, jadi akan lebih mudah untuk menangani masalah lainnya. Polisi sangat senang karena tidak perlu menyinggung angkatan bersenjata, sementara militer keluar dari sana secepat mungkin, berharap menjauhkan diri dari semuanya. Sensing berdiri di sisi Molan dan memandang Tang Wulin dengan ekspresi marah. Dia berpikir sendiri secara rahasia. Itu semua salahnya. Tidak ada hal baik yang terjadi selama dia ada. Sister Molan memergoki saya bertingkah laku kali ini. Ini terlalu menyebalkan. Hal yang menyebabkan ditemukannya Tang Wulin memang penjual rokok di luar kafe tadi. Klan Sensing yang mendukungnya juga mengendalikan jaringan informasi yang sangat besar. Jaringan itu mencakup orang-orang dari seluruh penjuru termasuk pedagang kecil dan kuli angkut. Penampilan Tang Wulin saat ini diunggah ke jaringan informasi internal untuk pencarian di Mingdu. Penjual membagikan informasi segera setelah menemukan Tang Wulin yang merupakan bagaimana seluruh insiden terjadi. Sudah lama sejak Sensing tiba. Dia berharap untuk menangkap Tang Wulin, tetapi dia tidak berharap Tang Wulin dapat menangani 4 Meisha dengan tangan kosong dengan mudah. Kemudian, dia memperhatikan kehadiran Molan. Tentu saja, dia menyadari masalah antara Molan dan militer. Dia menyaksikan tanpa daya ketika situasinya memburuk hingga tingkat yang tidak terkendali sebelum dia dengan tergesa-gesa keluar dan meredakan ketegangan. Itu semua salahmu. Sensing membungkam tuduhannya dengan diam-diam pada Tang Wulin. Saat Tang Wulin memperhatikan bibirnya bergerak, dia menoleh ke samping dan mengenakan topi tanpa memperhatikannya. Sensing langsung frustrasi. Wah, jangan sampai kau berada dalam genggamanku. Di sisi lain, dia juga memperhatikan bahwa penampilannya tampak lebih tampan dari sebelumnya seolah-olah ada hal lain yang ditambahkan padanya. Dibesarkan dalam klan militer, Sensing sangat sensitif terhadap aura seorang prajurit. Seolah-olah dia bisa merasakan aura familiar yang dipancarkan dari tubuh Tang Wulin seperti ayah dan kakeknya. Meskipun dia menolak untuk mengakuinya, dia mengerti, jauh di lubuk hatinya, bahwa hatinya telah membuat ruang yang hanya bisa diisi oleh anak laki-laki ini. Kamu sebaiknya kembali saja. Jangan bersikap keras kepala di masa depan, kata Molan kepada Sensing, sedikit jengkel. Sensing menjulurkan lidahnya dan menunjuk ke arah Tang Wulin. Dia berkata, saudari, bisakah kamu mengizinkan saya untuk membawanya bersamaku? Pada titik ini, dia tersipu tanpa sadar. Aktingnya sangat mengesankan. Mungkinkah dia juga dilatih di Pulau Iblis? Tang Wulin tidak bisa menahan perasaan tidak bisa berkata-kata saat dia menyaksikan pertunjukan Sensing yang megah.